Firman Tuhan yang memberkati kita hari ini adalah kehadiran Tuhan menentukan segalanya. Ya, saya ulangi, kehadiran Tuhan menentukan segalanya. Firman ini spesial untuk kita semua. Spesial untuk Tuhan, untuk kita semua. Bahwa kehadiran Tuhan menentukan juga kedamaian kita. Kalau Tuhan hadir di hati kita, ada di hati kita, ada di keluarga kita, di pelayanan kita, di pekerjaan usaha bisnis kita, di negara kita. Nah, itu menentukan kedamaian, ya, kebahagiaan kita. Nah, hadirat Tuhan juga menentukan berkat yang akan kita terima, dan hadirat Tuhan itu menentukan nilai hidup kita. Kita punya nilai hidup, tidak sembarang hidup, ya, dan menentukan makna hidup dan menentukan dampak daripada hidup kita. Kita hidup ada dampak, ada pengaruhnya, ya. Ada pengaruh hidup kita kepada diri, kepada orang, kepada lingkungan, kepada anak. Ada pengaruh yang baik. Dan hadirat Tuhan menentukan itu juga, hidup itu dikaruniai untuk kita menikmati hidup. Ya. Dengar. Karunia untuk menikmati hidup bersama Tuhan. Hidup harus dinikmati. Sebab kalau hidup tidak kita nikmati, lah bagaimana kita menjadi tenang, bagaimana kita bisa merencanakan sesuatu, bagaimana kita melayani, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berdampak kepada orang lain. Hidup harus dinikmati. Harus dinikmati. Kenikmatan hidup bukan berarti soal uang semata-mata, enggak. Tapi hadirat Tuhan. Ya. Banyak orang yang kehidupannya susah, benar. Banyak orang yang tidak menentu hidupnya, tapi banyak saya lihat orang-orang seperti itu bisa menikmati hidup. Saya pernah baca buku seorang konglomerat Indonesia sewaktu ekonomi kolaps, ya. Dia punya uang tak berseri lah. Ada bukunya itu di perpustakaan, ya. Nanti enggak itu saya sebutkan di sini. Lalu setelah krisis ekonomi 2008 itu, utangnya kan jadi bengkak karena dolar naik dari 2.000 menjadi 14.000 waktu itu. Enggak ada arti uangnya lagi. Lalu dia stres, orang konglomerat ini. Stres. Dia belajar dari satpamnya, dari para pembantunya. Suatu pagi dia bangun, dilihat satpamnya bisa bersiul-siul, tenang, enggak ada beban. Dilihat tukang tamannya enjoy mengerjakan itu semua. Para pembantunya dengan tenang mengerjakan, tidak stres seperti dia. Lalu itu titik baliknya untuk kuat dalam Tuhan. Loh, satpam saya aja kuat, kok aku enggak begini gitu. Artinya apa? Uang tidak semata-mata orang bisa menikmati. Ya kalaupun dia kolaps dibilang, ya hartanya ini banyak sekali, ya artinya tidak susah lah dia. Tetapi dia belajar dari orang susah, itu bisa menikmati hidup. Lalu dia enjoy, lalu dia bangkit dalam Tuhan karena dia anak Tuhan, lalu dia mulai lagi. Sekarang dia eksis, luar biasa. Hidup harus dinikmati. Orang yang bisa menikmati hidup saya lihat di kolong bumi ini adalah orang yang hadirat Tuhan dimiliki. Ya. Saya melihat satu persatu orang-orang saya pelajari, dia bisa menikmati hidup karena hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan orang yang mengalami hadirat Tuhan, hidupnya tidak sama lagi. Ya, orang yang mengalami hadirat Tuhan itu ada progres hidupnya, ya, ada kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Nah, untuk itulah kita dibekali firman Tuhan hari ini dari Lukas 5 ayat 5 sampai dengan 8. Kita baca Lukas 5 ayat 5 sampai dengan 8.
Saya akan bacakan, semua menyimak. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Perjumpaan Petrus yang juga di situ ada Yakobus dan Yohanes dengan Tuhan Yesus adalah perjumpaan yang pertama sekali. Ya, pertama sekali itu perjumpaannya. Tetapi mungkin Petrus sudah mendengarkan kabar dari jauh tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus yang penuh kasih, ya. Jadi sewaktu berjumpa di situ, dia senang. Kalau dalam khotbah yang kita dengarkan hari ini, hadirat Tuhan menentukan segalanya. Ya, pertama, bahwa Tuhan itu adalah maha hadir. Ya. Tuhan itu di segala tempat, di segala sudut, di segala ruang dan waktu, Tuhan itu ada. Dia tidak pernah tidak hadir. Ya. Di tempat kita ini ada dia, di gereja ini ada dia. Persoalannya bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan itu persoalannya. Ya. Itu yang menjadi berkat bagi kita hari ini. Bagaimana kita masuk di hadirat Tuhan itu? Supaya sama seperti Petrus ini sewaktu berjumpa mendapat sukacita, mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Ada orang yang begitu cepat connect dengan Tuhan, ya. Ada enggak? Ada yang lama waktu tidak connect dengan Tuhan. Bayangkan kalau dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tidak connect dengan Tuhan. Bagaimana gersangnya jiwa kita? Bagaimana kita menikmati hidup? Bagaimana kita menang? Ingat, ketenangan itu hanya di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini persoalannya. Ya. Makanya kehadiran Tuhan menentukan segalanya. Kondisi kita, kehidupan kita. Nah, ibarat rice cooker, ya, udah disiapkan, ada nasi, ada beras, ada air. Tidak disambung. Ipar saya pernah bicara itu anak pertama kami, ya, udah 70-an tahun dengan istrinya. Jadi suatu saat mereka masak nasi pagi, sudah ini. Siang-siang, ayo makanlah kita katanya, makan. Apa yang terjadi? Beras tetap beras, air tetap air. Kenapa? Lupa menyambungkan sektu. Kenapa lupa? Usia, umur. Ya mereka ketawa aja, belum jadi nasi katanya. Kenapa enggak jadi nasi? Tidak connect. Sampai 10 tahun tidak akan nasi itu. Kenapa? Tidak connect. Kami ketawa aja lah ya katanya. Ya, sering kita teleponan, ya kan? Ketawa aja lah mau bilang apa, emang lupa gitu ya. Jadi orang-orang yang sering connect, yang lupa connect dengan Tuhan, ya, walaupun Tuhan itu maha hadir kan, tapi enggak connect dengan Tuhan, ya sudah, Tuhan hanya datang menghadiri orang-orang yang connect dengan Tuhan. Itu pasti. Yang mengkonekkan rice cooker itu dengan listrik itu kita. Yang mengkonekkan kita dengan Tuhan, kita. Karena Tuhan maha hadir.
Pertanyaannya, adakah umat-umatku GPI Narwastu yang selalu connect sehingga air dan beras berubah menjadi nasi dan bisa dinikmati hidupnya, nasinya. Itu yang menjadi renungan kita hari ini dan itu yang ditekankan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya connect dengan Tuhan? Kalau kita belajar dari apa yang kita baca ini, yang pertama, lanjut slide-nya. Connect-nya itu Petrus taat menebarkan jalannya seperti perintah Tuhan Yesus. Ketaatan adalah salah satu cara untuk connect dengan Tuhan dan menerima hadirat Tuhan, ketaatan. Bayangkan Petrus semalaman sia-sia, gak dapat apa-apa. Mau bakar ikan gak dapat apa-apa. Nah, itu kan Petrus zaman dulu Pak. Sekarang ini lebih lagi. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ya. Kondisi kita, ingat Petrus ini. Dia taat. Ya. Karena ketaatan pasti mendatangkan berkat. Kalau Petrus sebetulnya tidak ada alasannya untuk taat. Kenapa? Karena lemparkanlah jalamu ke sebelah yang dalam. Kalau jala kan bukan ke dalam, ya kan? Kalau di lautan dalam sana dilemparkan jala, set ikan kan ke bawah. Enggak dapat dong. Iya, jala itu biasanya dia enggak dangkal. Supaya waktu diterbangkan, set, ujung-ujungnya kan ada pemberatnya jatuh ke tanah, baru ikannya ketangkap. Kan gitu. Tapi Petrus ini memang luar biasa. Ibarat anak-anak kekinian, dia kalau dengar nasihat, ya gitu. Langsung. Yes, saya akan lakukan nasihat itu. Gitu. Ada banyak orang yang menolak nasihat dalam hatinya. Ya. Menolak kebaikan. Kalau Petrus enggak, karena Tuhan mengatakan, saya akan taat. Dilemparkan jala itu, lalu dia mendapat ikan luar biasa. Luar biasa. Tidak bisa hanya mereka bertiga dipanggil perahu-perahu yang lain. Luar biasa ini. Sini yuk sama-sama kita makan, tangkap ikan. Berbagi namanya. Ya. Berbagi. Jadi konteks daripada teks daripada Petrus ini sampai hari ini sampai kapanpun adalah menjadi konteks. Artinya menjadi hal sesuatu yang memang real kita laksanakan. Ya. Pertama taat, begitu taat panggil orang-orang lain juga, ayo sini yuk, sini sama-sama. Ya. Ayo ke gereja yuk, sama-sama. Kita mendengarkan, membagi-bagi, menerima berkat Tuhan. Jadi tidak sendiri-sendiri, ayo. Ini penting, teks ini sama dengan konteksnya. Kalau teks itu apa yang ditulis, kalau konteksnya apa yang dihadapi. Teks ini ditulis dulu, konteksnya sekarang. Ya. Aplikasinya sekarang dalam hidup kita. Firman ini kita aplikasikan dalam hidup kita. Ini benar, ayo sama-sama yuk. Yuk ke gereja yuk, pemuda yuk. Harus diajak. Sebab kalau dia diajak, kalau kita mengajak, dia seperti Petrus itu kan menjadi jalan yang benar. Kalau tidak diajak, kita khawatir. Ya. Ada banyak aliran-aliran saat ini ya yang menyesatkan ya, yang menjauh dari jalan Tuhan. Nah, kita harus bawa orang-orang seperti visi gereja ini menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus dan masuk surga. Jadi kalau kita ajak orang untuk beribadah, ingat upahmu di surga. Karena visi kita begitu, masuk surga, jelas kan? Gereja kita jelas, masuk surga, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jelas, tidak kabur, real, terjangkau. Nah dalam hidup ini ada soal taat, lawannya kata taat melawan. Ya,
Kalau orang sudah melawan dengan kebaikan, melawan dengan nasihat, anak-anak sudah melawan dengan nasihat, ya, kita sudah melawan dengan nasihat, ingat, bukan jalan baik yang akan kita tempuh, jalan yang tidak baik. Ya, puji Tuhan, kalau saya ingat mulai dari kecil, ya, kalau ada orang menasihati saya, bukan hanya orang tua saya, siapa saja, ya, karena saya dari desa. Jadi kalau saya waktu SMA itu mendengarkan seorang mahasiswa, itu saya kira itu utusan Tuhan, benar. Jadi kalau apa nasihatnya itu langsung saya tangkap itu. Karena jarang ketemu mahasiswa, gitu. Zaman itu jarang, tangkap. Artinya apa? Tuhan memberi hati yang subur kepada kita. Hati yang subur itu adalah menangkap segala kebaikan, menangkap segala peluang, menggunakan segala kesempatan yang baik. Ya, itu dari Tuhan. Percaya kata-kata saya, percaya firman ini. Petrus itu taat, itu berkat luar biasa. Kalau tidak taat nggak dapat apa-apa, kan gitu. Jadi ada yang taat, ada yang melawan, ada lagi tipe orang yang berpikir overload. Hati-hati ya. Mungkin dia taat, tidak melawan, ya. Ada tipe pertama taat, tapi overload pikirannya. Ada tipe kedua taat, tapi melawan dan overload pikirannya. Nah, orang-orang yang overload pikirannya itu adalah memikirkan hal-hal yang tidak pantas dipikirkan, akhirnya menjadi overlap, pikirannya berat. Berat. Nah, ibarat pesawat overload. Pernah dengarkan pesawat Mandala dari Medan jatuh? Zaman itu 10 tahun yang lewat. Karena petinggi-petinggi mau ke Jakarta, membawa oleh-oleh durian banyak sekali, mau dibagi-bagi tujuannya, benar. Begitu deret, langsung overload, habis semua, nggak ada lagi. Petinggi di situ, kenapa? Overload, terlalu berat. Pikiran kita itu begitu, kenapa kita nggak bisa menikmati hidup dalam Tuhan? Pikiran kita terlalu overload kadang-kadang, yang tidak pantas kita pikirkan, kita pikirkan. Yang tidak pantas kita renungkan, ya. Berpikirlah begitu rupa, sederhana sekali. Saya sedang diperhadapkan Tuhan, ya. Karena begitu banyak aktivitas yang harus saya lakukan, ya. Di samping melayani, ya, juga kuliah, juga ada bisnis yang lain, pekerjaan yang lain, semuanya. Tapi Roh Tuhan mengingatkan saya, fokusmu tetap Tuhan. Itu semua berhasil dan berjalan karena Tuhan, ya, bukan karena aku overload. Bukan karena umat-umat Tuhan overload berpikir maka jadi, enggak. Kalau itu yang terjadi maka kita akan menyombongkan diri, itu kan karena aku merencanakan semuanya. Di mana kemuliaan Tuhan di situ. Tetapi segala sesuatu yang memang kita rancangkan, kita kerjakan, kita lakukan apapun itu, Tuhan yang membuat jadi. Ini yang menjadi perenungan kita yang dalam hari ini. Tuhan yang membuat itu jadi, bukan kita. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengingatkan kita jangan berpikir overload. Lebih fokus dengan Tuhan. Karena yang membuat sukses itu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang membuat berhasil itu Tuhan, bukan kita. Maka berkat yang diterima ketika kita berjumpa dan taat, pakai perspektif Tuhan. Ini penting. Berkat itu akan kita terima ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, teologi Pentekostal, ya, semua Pentakosta, karismatik namanya, apapun itu. Satu yang ditekankan, berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa, ya. Sebab kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mengatakan katanya, bagaimana saya dekat dengan jemaat kalau saya tidak berjumpa? Ya kan? Tapi karena berjumpa, maka ada kedekatan. Dengan Tuhan juga begitu, ada perjumpaan dengan Tuhan yang kita alami. Artinya dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang bertiup di mana-mana. Kita diurapi.
Yang kedua, hadiran Tuhan menentukan segalanya. Yang dilakukan Petrus setelah dia berjumpa dengan Tuhan, maka Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia tersungkur, dia menyembah. Padahal baru itu ketemu kan, luar biasa kan. Memang Petrus ini lain, baru ketemu langsung menyembah Tuhan Yesus. Ya, artinya aksennya jelas, tidak setengah-setengah, tidak usah ditafsirkan. Lakonnya jelas, dia tersungkur. Petrus langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Petrus tahu bahwa orang yang ada di hadapannya itu bukan orang biasa. Petrus tidak layak untuk berdekatan dengannya, perasaan Petrus. Ya, dia tersungkur. Sikap Petrus ini harus kita mulai, harus kita miliki di mana saja kita berada. Ya, tersungkur menyembah Tuhan. Begitu kita sampai di gereja, misalnya, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Doa di kursimu itu. Itu yang harus kita lakukan pertama. Dimanapun ya, kita tersungkur kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Petrus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ya. Tuhan tahu hati orang. Ya. Walaupun dibilang, Tuhan larilah daripadaku. Tapi Tuhan kan tahu hati Petrus. Petrus itu karena merangkak tidak layak gitu ya. Tapi Tuhan merangkul Petrus. Jangan takut hai Petrus, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ternyata sikap Petrus itu justru menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang benar untuk dibentuk menjadi seorang murid. Ya. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, hati kita harus bisa dibentuk Tuhan. Ketaatan namanya, taat kepada Tuhan. So, kalau tidak nggak bisa jadi murid Tuhan. Ya. Pada waktu Samuel memilih Daud di antara kakak-kakaknya, dia berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Perhatikan ya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat hati kita semua, kerinduan kita kepada Tuhan. Ya. Kerinduan kita bagaimana kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Bagaimanapun itu, Tuhan melihatnya. Maka sikap tersungkur menyembah Allah adalah esensi dan mutlak adanya. Artinya kita apa? Menyembah tersungkur kepada Tuhan mutlak. Orang kita menghormati aja kita sungkem. Orang loh. Apalagi Tuhan. Nah ini sikap yang benar kepada Tuhan. Sikap yang benar. Tersungkur di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini sikap yang benar. Yang ketiga, bagaimana Petrus mengalami hadirat Tuhan itu? Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Mereka tahu seberapa tinggi nilai panggilan Tuhan Yesus yang akan mereka jalani. Jika tadinya melakukan yang bernilai sementara, ya artinya bagaimanapun ikan itu bisa busuk dan dapat pasti habis. Maka sekarang mereka melakukan yang bernilai kekal, bernilai kekal. Ya, Petrus mencari bernilai yang kekal, mengikut Yesus sepenuh hati. Dan yang lebih penting lagi, apa yang mereka lakukan sekarang tidak akan pernah sia-sia. Seperti hasil tangkapan malam sebelumnya. Ya. Petrus mencari yang bernilai kekal. Bernilai kekal itu artinya selama-lamanya loh. Lah, kita ini bukan hanya di dunia, tapi kekal. Kata kekal ini harus kita renungkan dalam hati kita menjadi power yang luar biasa dimanapun kita berada. Kata-kata kekal ini power yang luar biasa, tenaga yang luar biasa memberkati kita karena kekal. Hidup kita kekal, ada kekekalan, ya. Itu yang dicari oleh Petrus. Pada masa perjanjian baru banyak orang penting dan ada budak yang akhirnya menjadi pengikut Kristus. Apakah orang penting itu meninggalkan pentingnya
Katakanlah dia, masa itu kan ada orang petinggi-petinggi dari kaisar juga bertobat. Kan kaisar tidak ditinggalkan, tetap dia di situ. Ya. Budak waktu di Israel itu, waktu mengikut Tuhan Yesus, tetap dia sebagai budak, tetap mengikut Tuhan. Artinya begini, kalau hari ini kita komitmen untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, bukan berarti harus kita tinggalkan seluruh profesi kita, no. Tetap engkau di situ, tetap engkau di marketplace, tingkatkan, malah harus ditingkatkan. Tetapi engkau harus menjala manusia. Mungkin engkau dengan profesimu nanti dipakai Tuhan yang luar biasa. Ya, dengan kedudukanmu yang luar biasa nanti. Orang tua bayangkan anaknya begitu ya. Karena kalau orang-orang tua jangan berpikir lagi menjadi ini. Kalau sudah tua kan. Tapi langsung imannya kepada anak gitu loh. Suatu saat anak-anakmu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Megang posisi di negara, di perusahaan yang luar biasa. Tetap itu dipegang. Dan saya sebagai hamba Tuhan mendoakan itu untuk tetap maju. Engkau akan dipakai Tuhan menjala manusia sesuai dengan panggilanmu masing-masing. Jadi tidak meninggalkan panggilannya maksudnya di sini. Masing-masing kita punya panggilan, ya. Itu makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 20 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Iya kan, jelas kan? Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ya, tetap lakukan profesimu. Tingkatkan terus, tetapi lihat sikap Petrus menjadi penjala manusia. Adalah lebih luar biasa keteladanan yang engkau lakukan nanti setelah engkau di puncak kekuasaanmu. Itu menjadi keteladanan untuk menjala manusia. Oh, dia anak Tuhan rupanya ya. Pantas. Dia tidak kedukun-dukun, dia tidak kedugem, dia tidak aneh-aneh. Padahal bos. Segala fasilitas ada. Ya kan? Artinya apa? Tetap engkau, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yang keempat dan yang terakhir adalah kondisikan kehadiran Tuhan dalam setiap lini di mana kita berada. Yang mengkondisikan itu kita. Karena Tuhan itu maha hadir. Di mana saja Tuhan itu ada. Di dunia orang mati ada Tuhan. Di laut, di udara, di mana saja Tuhan itu ada. Tapi yang mengkondisikan kehadiran Tuhan di rumah-rumah, di hati, di pekerjaan, di mana, di gereja kita sendiri. Sama dengan mengkonekkan listrik itu. Kita yang menghadirkan. Kita yang mengkonek dengan Tuhan. Maka kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, sikap hati memelihara kedamaian. Ya, tanda-tanda Tuhan itu hadir, ada kedamaian. Jadi kalau di rumah ribut, itu Tuhan tidak ada di situ. Percaya deh. Kalau kita udah ribut, Tuhan tidak ada di situ. Karena Tuhan di tempat yang mengkondisikan yang tenang. Kondisikan kehadiran Tuhan. Yang mengkondisikan itu siapa? Kita. Mengkondisikan ada Tuhan di rumah kita, kita. Karena Tuhan maha hadir. Kita yang mengkondisikan. Ini tugas kita. Semua mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang ada maupun ada yang menonton live streaming ataupun nanti ulangannya. Yang mengkondisikan kehadiran Tuhan kita. Ya, bagaimana caranya? Pelihara kedamaian, pelihara kebersamaan, kekeluargaan. Dan menerima petunjuk daripada Tuhan. Tanda-tanda Tuhan itu hadir, ada petunjuknya. Ya, melalui Alkitab, Alkitab itu petunjuk. Atau waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Roh Kudus berbicara. Kasih petunjuk, anakku lakukan ini, anakku begini. Begitu, ada petunjuk. Ya,
Kita kondisikan itu. Dan ingat bahwa kehausan, kerinduan kepada Tuhan mendatangkan hadirat Tuhan. Kalau kita haus, rindu, itu mendatangkan hadirat Tuhan. Dan kehadiran Tuhan menentukan kedamaian kita. Kehadiran Tuhan menentukan kebahagiaan kita. Kehadiran Tuhan menentukan berkat kita seperti Petrus. Kehadiran Tuhan menentukan nilai hidup kita. Kehadiran Tuhan menentukan makna hidup. Dan menentukan dampak hidup kita. Serta kehadiran Tuhan menentukan bisa kita menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai penutup daripada khotbah ini, kita akan baca Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saya ulangi baca sendiri. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Iya kan? Kita hidup oleh karena Dia. Kita bergerak oleh karena Dia. Kita ada oleh karena Tuhan. Ya, dan kita adalah keturunan Allah. Saya harus katakan kepada diri saya keturunan Allah. Coba sama-sama katakan, saya keturunan Allah. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya keturunan Allah. Kita keturunan Allah. Gambar Allah itu dari mulai penciptaan itu ada. Gambar Allah itu di manusia itu mulai rusak setelah dia lakukan dosa. Adam, Hawa melakukan dosa, mulai rusak. Tapi dikembalikan Tuhan gambar itu dengan utuh. Sudah dikembalikan dengan utuh. Dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Dengan darah yang tercurah di dunia ini untuk kita. Dengan bilur-bilurnya. Itulah yang menggambarikan keutuhan gambar Allah di dalam diri kita. Dan hari ini keutuhan itu akan kita terima. Yang dilambangkan dengan perjamuan kudus di hadapan kita. Yesus berkata, inilah darah perjanjian. Bayangkan Tuhan Yesus sampai membuat perjanjian dengan darahnya. Yang hari ini harus kita terima. Kita imani perjamuan kudus ini. Itulah sangat dahsyat, sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam pelayanan kita. Kita pakai perspektifnya Tuhan. Jangan perspektif kita. Pakai caranya Tuhan. Dia Maha hadir, Dia akan memberkati kita semua.